Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kolom 4 yang beranggotakan yang pertama Pratiwi Rizky Mulyanto dengan NIM 192141042. Yang kedua Denis Oda Pamungkas dengan NIM 192141058. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai konsep dasar wakaf. Yang pertama mengenai pengertian wakaf. Menurut ahli fikih, bahwa wakaf berasal dari kata wakaf atau wakaf berasal dari bahasa Arab wakafa. Asal kata wakafa berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata wakafa yuhifu wakfan sama artinya dengan habasa yahbisu tahbisan. Sedangkan menurut istilah syara ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja. Kemudian mengenai dasar hukum wakaf, yang pertama terdapat pada Quran Surat Al-Hajj ayat 77 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Mengenai syarat sah wakaf, yang pertama wakif atau orang yang berwakaf. Yang kedua mauquf atau benda yang diwakafkan. Yang ketiga mauquf alaih atau sasaran atau tujuan wakaf. Yang keempat adalah zigot atau ikrar atau perjanjian. Kemudian mengenai asas-asas wakaf, yang pertama asas kebaikan manfaat, asas pertanggungjawaban, asas profesionalitas manajemen, dan asas keadilan sosial. Kategori wakaf: benda tidak bergerak, benda bergerak selain yang berdasarkan jenis harta, mu'abad dan mu'akhad berdasarkan waktu, berdasarkan peruntukan, yakni wakaf ahli, wakaf khairi, wakaf mustarak. Kemudian benda bergerak berupa uang, yakni wakaf tunai. Kemudian berdasarkan penggunaan harta, yakni ubasyir atau zati. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai larangan terhadap benda wakaf. Di sini saya mencakup 7 bagian. Yang pertama dijadikan jaminan, yang kedua dijual, yang ketiga dialihkan, yang keempat diwarisi, yang kelima disita, yang keenam dihibahkan, dan yang terakhir ditukar. Untuk poin yang selanjutnya yaitu mengenai perkembangan hukum wakaf di Indonesia. Saya di sini akan memulai dari zaman Hindia Belanda, di mana yang dimulai tanpa administrasi hanya dengan ikrar atau pernyataan secara lisan. Selanjutnya diperbarui menjadi Circular van de Government atau surat edaran yang dikeluarkan Sekretaris Negara pada tanggal 31 Januari 1905 nomor 435. Dan yang selanjutnya mengenai surat edaran Sekretaris Government pada tanggal 4 Juni tahun 1931 nomor 1961. Hukum yang selanjutnya mengenai BS nomor 12573 yaitu tanggal 4 Juni dan BS nomor 13390 yaitu tanggal 24 Desember 1934. Sedangkan di masa kemerdekaan dan era reformasi dimulai dengan petunjuk tentang perwakafan tanah yaitu pada tanggal 22 Desember 1953. Selanjutnya surat edaran jawatan urusan agama yaitu pada tanggal 8 Oktober 1956 nomor 3-D-1956. Dan yang selanjutnya mengenai petunjuk prosedur perwakafan tanah berdasarkan surat edaran jawatan urusan agama nomor 5-1956. Hukum yang selanjutnya mengenai UUPA nomor 104 tahun 1960
Dan selanjutnya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977, dan sampai saat ini yang digunakan untuk masyarakat sekitar itu yaitu sebagai landasan hukum, yaitu Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Poin yang selanjutnya mengenai macam-macam wakaf. Di sini saya menyantumkan 3 bagian. Dari segi peruntukan, yaitu ada wakaf ahli, wakaf khairi, wakaf musyawarah. Dari aspek pemanfaatan harta benda, ada wakaf mubasyir dan wakaf istimari atau wakaf produktif. Dari segi aspek peruntukan harta benda, yaitu ada wakaf am dan wakaf khos. Mekanismenya sendiri mengenai wakaf di Indonesia dapat disimpulkan sebagai rincian berikut. Yang pertama, calon wakil perorangan diperbolehkan untuk mewakafkan harta bendanya berjangka waktu sementara atau temporer. Sedangkan calon wakil organisasi atau badan hukum dalam mewakafkan harta bendanya dalam jangka waktu tak terbatas atau mungkin abadi. Yang kedua, prosedur yang kedua mengenai LKSPWU atau perbankan syariah juga bisa bertindak sebagai wakif dalam bentuk badan wakaf yang disepakati dalam AD atau ART-nya. Prosedur yang ketiga, yaitu calon wakif menandatangani LKSPWU dan mengisi akta ikrar wakaf AYU atau AYU, serta menyetor nominal wakaf atas nama rekening nazir atau terdaftar di BWI tersebut yang ia pilih dan mengucapkan zigot berikut menandatangani akta ikrar wakaf tersebut atau menggunakan layanan elektronik channels yang telah disediakan oleh LKSPWU. Prosedur yang keempat, calon wakif juga bisa mendatangi nazir yang selanjutnya nazir akan menyetorkan ke LKSPWU. Yang kelima, LKSPWU mencetak dan menyerahkan sertifikat wakaf berikut AYU atau akta ikrar wakaf sesuai jumlah nominal yang ada pada wakif serta menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazir yang ditunjuk oleh wakif, dan kemudian mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri Agama atas nama nazir. Dan prosedur yang terakhir, Badan Wakaf Indonesia dan LKSPWU ataupun perbankan syariah dapat terdaftar dan bertindak sebagai nazir, sehingga bank syariah LKSPWU dapat mendistribusikan langsung hasil dana wakaf kepada mauquf alai atau yang dituju wakif. Demikian presentasi dari kelompok 4. Ada kurangnya kami mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.